Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin Ton Channel akan membahas tentang bersyukur menurut pandangan Islam. Yang mana cara bersyukur menurut Islam yang benar. Bersyukur menurut Islam yaitu wujud terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diperolehnya. Bersyukur dapat diterapkan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Allah taala berjanji bahwa akan melipat gandakan karunia-Nya kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur, yaitu orang yang menerima takdir dengan ikhlas, lapang dada, menghadapi cobaan dengan bersabar dan tidak mengeluh, maka Allah akan menaikkan derajat mereka. Sedangkan orang-orang yang kufur nikmat dan selalu merasa kurang, maka hidup mereka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bersyukur dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya kurang lebih demikian. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk bersyukur. Bagaimanapun kondisi kehidupannya, rasa syukur tetap harus dilantunkan untuk Sang Pencipta. Sebab Allah lah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia, dan kehidupan sendiri adalah suatu karunia yang luar biasa. Nah, berikut ini beberapa cara bersyukur menurut Islam. Yang pertama, mungkin selalu mengingat Allah dalam hati nurani. Cara pertama sekaligus yang paling mudah bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan senantiasa memuji Allah di dalam hatinya. Selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun ia berada. Sejatinya kita harus menyadari bahwa diri kita ini Allah yang menciptakan. Alam semesta nan indah, udara yang kita hirup, makan makanan baik dari tumbuhan atau hewan, serta orang-orang di sekitar kita yang sayang dengan kita. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jagalah hati kita setiap detik untuk mengingat kebesarannya. Yang kedua, menjauhi penyakit hati. Penyakit-penyakit yang bersemayam dalam hati bisa membuat kita menjadi seseorang yang kufur nikmat, sangat berbahaya, bahkan dapat memicu rusaknya iman. Maka itu kita harus bisa memurnikan hati ini dari hal-hal buruk seperti perasaan hasad, takabur, ria, atau ujub. Lalu bagaimana cara mensucikan hati dari penyakit? Kita bisa memulai dengan rutin membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian Islam, dan menjauhi sesuatu yang tidak benar. Misalnya saja berkumpul dengan pecandu atau pezina, nongkrong di klub. Segala hal tersebut harus kita hindari agar diri kita tidak ikut terjerumus.
Apabila hati kita bersih, maka akan mudah untuk mendekatkan diri pada ilahi sekaligus memperbanyak rasa syukur. Yang keberapa ya? Oh, yang ketiga. Nah, yang ketiga, mengucapkan kalimat-kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur hendaknya juga diucapkan lewat lisan dengan menghafalkan kata-kata nan indah, pujian-pujian kepada Allah. Maka hal tersebut membuat kita semakin dicintai oleh Sang Rob, pemilik alam semesta. Kita bisa memperbanyak mengucapkan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahi wa bilhamdihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan lidah berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, HR Bukhari dan Muslim. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. HR Muslim dan Tirmidzi. Barang siapa mengucap subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah, baginya 30 kebaikan. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Bersyukur tidak hanya dilakukan oleh hati, lisan saja, namun hendaknya juga diwujudkan lewat perbuatan. Salah satunya dengan cara menjadi pribadi yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya dengan taat menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan zakat fitrah, membaca Al-Quran, menjalani puasa Ramadan, dan menjauhi hal-hal yang berbau maksiat dan tercela seperti berzina, mengkonsumsi khamar, berjudi, mencuri, dan perilaku buruk lainnya yang harus dijauhi. Yang kelima, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ad-Duha ayat 11. Apabila kita diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur yakni dengan berbagi kepada sesama manusia. Jangan bersikap kikir. Ingatlah bahwa di sebagian harta kita ada hak orang lain. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melupakan beramal atau bersedekah. Besar kecil nominalnya tidak menjadi masalah. Asalkan kita ikhlas, maka Allah pasti mencatat amal kita dan memberikan pahala. Perbuatan beramal ini juga menunjukkan bahwa kita ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Di saat kita diberikan nikmat berlebih, maka jangan ragu membagi-bagi nikmat itu kepada orang lain. Yang ke-6, mengadakan acara syukuran. Ketika kita memiliki hajat tertentu dan hajat tersebut berhasil terwujud, maka tidak ada salahnya menggelar acara syukuran atau biasa disebut
selamatan oleh orang-orang Jawa. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terkabulnya doa. Biasanya masyarakat Jawa dan Sunda mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga atau saudara, lalu menyuguhkan hidangan nasi dan lauk yang enak, atau beberapa juga ada yang membagi-bagikan sembako kepada fakir miskin. Umumnya acara syukuran dilakukan untuk memperingati hari tertentu seperti pernikahan, kelahiran, hitanan, pindah rumah, kelulusan, dan sejenisnya. Jangan selalu melihat ke atas, tapi tengoklah orang-orang di bawah. Cara bersyukur menurut Islam selanjutnya yakni dengan bersikap ikhlas. Maksudnya jangan selalu iri dengan nikmat orang lain. Jangan hanya melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih rupawan dari kita. Tapi juga lihatlah kehidupan orang di bawah kita. Orang-orang yang serba kekurangan, orang yang mungkin fisiknya kurang sempurna, atau mereka yang hidup sendirian. Apakah kita tidak malu mengelus terus sementara ada orang yang kehidupannya jauh lebih susah, namun mereka tetap bersabar? Dengan melihat orang-orang di bawah kita, setidaknya kita bisa sadar bahwa nikmat yang kita dapatkan dari Allah sudah sangat cukup. Jadi bersyukurlah, insya Allah maka nikmat kita akan ditambahkan oleh Sang Ilahi. Yang ketujuh, senantiasa tersenyum. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. HR Tarmizi. Wujud syukur berikutnya yakni dengan memperbanyak senyum. Bukan berarti senyum-senyum sendiri. Maksudnya senyum kepada orang lain. Senyum di saat kita ingin marah. Senyum di saat ketika dilanda cobaan. Dan yang terpenting selalu menunjukkan raut wajah ceria. Ketahuilah bahwa senyum itu tak sekedar membuat orang lain menjadi senang, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala senyum itu bernilai ibadah yang merupakan sedekah paling ringan. Maka dari itu jangan bersikap terlalu jutek atau acuh tak acuh. Cobalah untuk ramah. Jika memang kita sedang dalam suasana hati bersedih, sebaiknya sembunyikan kesedihan tersebut dan janganlah membagikan raut muka masam kepada orang lain. Yang ke-8, membagi ilmu yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. HR Tabrani dan Duru Qutni. Apabila kita termasuk orang yang memiliki ilmu tinggi dan berwawasan luas, baik itu ilmu agama ataupun pendidikan umum, hendaknya kita membagi ilmu kita kepada orang yang lain. Salah satu caranya dengan menjadi pendidik, kita bisa memilih profesi sebagai seorang guru, dosen, tenaga pengajar, LBB, atau sekedar membuka les privat di rumah. Jika kita tidak mampu melakukan hal tersebut, mendidik anak-anak kita sendiri itu pun sudah bernilai pahala. Cara lain, kita bisa men-share tulisan-tulisan yang bermanfaat di medsos misalnya juga tulisan tentang ayat Al-Quran, hadis, atau ilmu-ilmu lain yang bisa membuat orang membacanya menjadi bertambah
pengetahuannya. Yang ke-9, merawat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekian alam. Al-Anbiya ayat 107. Cara bersyukur menurut Islam yang tidak kalah penting yaitu dengan merawat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjaga kelestarian alam, tidak menebang pohon sembarangan atau membakar hutan. Kita juga harus merawat lingkungan di sekitar kita dengan cara rutin menyapu, membuang sampah di tempatnya, menyiram tanaman, dan sebagainya. Selain alam, kita juga diharuskan menjaga dan merawat diri sendiri, seperti melakukan lurus badan, facial, cream bath, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan merawat kecantikan diri diperbolehkan dalam Islam, dengan pengecualian tidak merubah bentuk fisik. Misalnya operasi plastik, maka perbuatan ini jelas haram hukumnya. Dijelaskan dalam hadis, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. HR Muslim. Demikianlah cara bersyukur menurut Islam. Rasa syukur hendaknya terus kita lakukan di hati, lisan maupun perbuatan. Di saat senang atau bersedih, kita tetap harus mengucapkan Alhamdulillah dan menjaga nikmat-nikmat yang kita miliki juga merupakan salah satu bentuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah di jalannya, dan semoga apa yang Tons Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.